Apa nih yang mau dikonsulkan nih? Sebentar, saya sambil buka juga. Maksudnya kenapa tuh datanya belum bisa dipakai? Sebentar ya. Masih loading. Mana sih formatnya? Latar belakang. Semulanya kualitas air, biodiversitas. Indikator pertanian berlanjut sama keberlanjutan sistem pertanian. Oke. Sejauh ini progres yang udah kalian kerjakan sampai mana? Laporan progres dulu aja, terus nanti baru saya arahkan gimana pembuatannya, apa aja yang harus dilengkapi. Sok. Oh my god, kalian belum mengerjakan sama sekali. Bentar. Oke. Kalau kelompok yang lain gimana? Apa saya kenapa lemot sekali ya? Sama Mbak, kurang lebih sama Mas Fatah. Terus apa dong yang mau dibahas dong kalau belum mengerjakan dong? Mungkin bisa itu Mbak dikasih spilan, maksudnya gimana cara pembahasannya gitu Mbak, soalnya agak bingung gitu. Yo, di formatnya sudah jelas kok. Sebentar. Aduh, laptop saya ini kenapa nih? Bentar ya. Kelompok 1 siapa aja, kelompok 2 siapa, 3 siapa? Masing-masing kelompok ada yang mewakili kan? Oke, yang kelompok 2. Kelompok 3 berarti Fajril, Salsa, siapa lagi? Oh, oke, kita. Oke, baiklah. Ini masih loading bukannya PB 2022 format laporan besar.
Oke, baiklah. Nah, sebenarnya untuk pembuatan latar belakang itu kalian, ini sambil kita belajar buat skripsi ya. And show sih. Nah, saya share screen. Share. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Udah Mbak. Iya, Tapi cuman memang putih. Oke. Kalau untuk latar belakang kita mengacu kepada apa aja sih yang dibahas dalam hasil dan pembahasan. Karena ini kan hasil dan pembahasan itu sudah detail apa saja yang akan dicantumkan, maka latar belakang harus mengacu pada apa yang akan kalian bahas. Nah, untuk yang aspek di sini mulai dari aspek biofisik, hal-hal yang harus dibahas itu adalah yang pertama, kualitas air. Kemudian yang kedua, biodiversitas tumbuhan. Kemudian daya dukung lahan. Kemudian biodiversitas arthropoda penyakit, biodip, arthro, penyakit. Setelah itu cadangan karbon. Cadangan karbon. Yang dari sosial ekonominya itu ada, kemudian masuk ke sosial ekonomi. Nah, berarti untuk untuk latar belakang kalian pertama harus menjelaskan dari aspek biofisik terlebih dahulu, kemudian baru ke sosial ekonomi. Namun, kalian nggak bisa langsung membahas kayak tentang kualitas air atau biodiversitas tumbuhan, seperti materi yang sebelumnya. Materi pertama itu kan kita belajar terlebih dahulu, apa itu jasa lingkungan. Apa jasa lingkungan? Nah, kualitas air, biodiversitas tumbuhan, daya dukung lahan, biodiversitas arthropoda penyakit, cadangan karbon, dan sosial ekonomi, ini hanya indikator saja. Indikator. Indikator untuk apa? Untuk mengetahui berapa atau sebagaimana jasa lingkungan ini yang ada di wilayah yang kalian amati. Di mana? Di Subdas Kali Konto. Tepatnya di mana? Di Kecamatan Ngantang. Berarti yang pertama kalian bahas itu tentang jasa lingkungan. Jasa lingkungan. Terus jangan lupa bahwa PB itu adalah dalam skalanya apa? Lanskap. Begitu. Makanya di sini kalian menjelaskan jasa lingkungan yang ada di Subdas Kali Konto.
Begitu. Jadi pertama kalian membahas apa itu pertanian berlanjut, kemudian skalanya apa. Berarti yang pertama adalah pertanian berlanjut. Kemudian yang kedua, pertanian berlanjut itu dalam skala lanskap. Yang ketiga, tentang jasa lingkungan. Dan baru masuk ke ini, apa saja yang diamati. Bagaimana kualitas air itu, kemudian maksudnya penjelasannya kenapa sih kualitas air itu dijadikan sebagai indikator, kemudian kenapa biodiversitas, baik itu biodiversitas tumbuhan dan biodiversitas arthropoda penyakit, kenapa dijadikan indikator juga. Jadi dua hal ini itu nanti jadi satu saja karena sama-sama bicara tentang biodiversitas. Setelah itu cadangan karbon, kemudian sosial ekonomi. Jadi ini adalah part terakhir, part keempat. Jadi kalau umpamanya kalian mau membuat latar belakang, kan dalam bentuknya paragraf-paragraf. Jadi yang pertama itu, apa itu pertanian berlanjut, kemudian skala pertanian berlanjut itu seperti apa, setelah itu apa itu jasa lingkungan, terus nanti kalian masuk aja kayak ngejelasin subdas kali konto, apa singgung-singgung sedikit permasalahannya tuh apa sih permasalahan yang ada di subdas kali konto. Baru masuk ke indikator dari aspek biofisik dan sosial ekonomi. Gitu. Jelas tidak atau masih kurang jelas? Langsung aja buka mic-nya ya, karena saya nggak bisa lihat Google Meet-nya. Izin bertanya, Kak. Ya, ini siapa nih? Saya Aditya Bagaswara, Kak. Oke. Izin bertanya, untuk tadi itu berarti urutan pertama pembahasan BP, lalu skala BP hingga indikator itu berarti itu masuk ke latar belakang, Kak, atau bagaimana? Iya, latar belakang. Karena kan kalau yang kalian bahas di pembahasan itu kan berarti sudah bicara tentang data. Nah, kalau di latar belakang ya berarti masih secara kayak pengertiannya, kemudian konsep-konsep dan prinsipnya. Sedangkan kalau kalian sudah masuk ke pembahasan itu berarti kalian sudah bicara tentang data yang kalian punya, kemudian kalian perkuat dengan hasil-hasil penelitian yang ada. Kayak gitu. Di latar belakang yang pertama itu begitu. Bagas, gimana? Baik, Kak, sudah paham. Terima kasih, Kak. Siapa lagi ya? Latar belakang itu kalau jumlah halaman itu terserah kalian bagaimana bisa menggambarkan latar belakang itu dengan jelas dan detail. Karena sama halnya dengan skripsi, latar belakang itu adalah nyawa utamanya. Gitu. Kalau umpamanya kalian ngebuat latar belakangnya 1 atau 2 halaman tapi isinya sudah padat dan menurut kalian sudah jelas, tidak apa-apa. Tapi kalau umpamanya mau 2 sampai 3 halaman juga nggak apa-apa. Yang penting jumlah halaman itu tergantung apakah kalian bisa menjelaskan dengan baik atau tidak dalam latar belakang itu. Tidak harus banyak, kemudian kalimatnya berbelit-belit, itu juga nggak baik. Jadi buatlah se-efektif dan se-informatif mungkin. Kalau umpamanya menurut kalian efektifnya 2 halaman, silahkan. Kemudian menurut kalian ternyata lebih informatif kalau dibuat 3 halaman, silahkan. Tidak harus 1 halaman. Gitu. Justru latar belakang yang 1 halaman tuh kayak, apa nih cuma 1 halaman? Begitu. Apakah sudah bisa menjelaskan atau belum dari permasalahannya gitu. Permasalahan. Sorry, kayaknya ini harus saya tata ulang.
jasa lingkungan. Saya juga harus mempertimbangkan lagi PB, skala lanskap, jasa lingkungan. Berarti ini nggak usah. Pertanian berlanjut. Penerapan PB, kemudian permasalahan aktual di Dinas Kalikonto, terus masih melalui indikator biofisik, sosial ekonomi. Begitu. Evaluasi ini berarti yang saya maksud di slide 1. Sepertinya kayak gini sih susunan latar belakang yang lebih oke daripada yang sebelumnya. Karena kalau yang ini masih kurang sistematis. Oke, jadi latar belakangnya yang pertama adalah paragraf pertama menjelaskan tentang apa itu pertanian berlanjut. Kemudian yang paragraf kedua itu apa kaitannya dengan jasa lingkungan. Kemudian paragraf ketiga mulai masuk ke permasalahan dalam penerapan pertanian berlanjut, disambung dengan permasalahan aktual di Das Kalikonto, di Ngantang. Kemudian yang selanjutnya baru, gimana bisa menilai permasalahan ini, itu melalui evaluasi melalui indikator aspek biofisik yang kalian lakukan dan aspek sosial ekonomi seperti yang ada di slide pertama. Nih, kualitas air, biodiversitas, cadangan karbon dan sosial ekonomi. Sebenarnya ini kembali lagi ya ke jasa lingkungan lagi kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya, Mbak. Ya, ini siapa? Ya, Farel Jonas. Oke, silakan Farel. Itu Kak, nanti untuk yang di latar belakang itu kita perlu nggak ya Kak untuk menyantumkan data-data yang kayak kredibel, biasa kayak data-data misalnya kayak pendapatan petani di daerah Kecamatan Ngantang gitu, atau tidak diperlukan ya? No, kalau data-data itu justru nanti kalian masukkan di dalam pembahasan. Karena kan di pembahasan kalian kan pembahasannya kalian itu kan ngebahas juga tentang economically viable kan, keberlangsungan secara ekonomi. Nah itu nanti kalian ngebahasnya berapa sih pendapatan petani dari hasil wawancara kalian, kemudian nanti dibandingkan dengan pendapatan petani yang secara umum di Das Kalikonto apa di Jawa Timur, apakah pendapatan petani yang ada di Ngantang ini termasuk ke dalam jumlah yang sesuai dengan rata-rata, atau di bawah rata-rata, atau di atas rata-rata, kayak gitu. Kalau yang di pembahasan itu kalian cukup mencantumkan konsep-konsep dan prinsip-prinsipnya saja. Kalau memang mau mencantumkan data, boleh, tapi jangan terlalu detail, karena nanti data-data yang kalian cantumkan itu akan lebih banyak di pembahasan.
Begitu Farel, apakah jelas? Oke Mbak, sudah jelas. Soalnya biasanya kalau di kayak kita membuat laporan yang sebelum-sebelumnya itu kayak kita mencantumkan kayak misalnya data produksi jagung contohnya ya Mbak gitu. Jadi kayak saya agak kurang kemarin agak pengen memperjelas lagi gitu Mbak, tapi udah jelas Mbak. Iya. Makasih Mbak. Contohnya kalau umpamanya mencantumkan data produksi jagung nih umpamanya. Nah biasanya data produksi jagung yang dicantumkan itu secara umumnya. Sedangkan kalau di pembahasan itu berarti, jadi bedanya pembahasan dan pendahuluan. Kalau yang di pendahuluan itu mencantumkan data secara umum, sedangkan kalau yang di pembahasan itu kalian mencantumkan datanya detail, umpamanya membandingkan dengan hasil penelitian di lokasi yang sama, kayak gitu. Di das Kalikonto, tapi ini di bagian hilirnya, sedangkan kalian di bagian hulu. Nah, tapi kalau di pembahasan itu kalian secara umum aja, dalam skala yang lebih luas, tidak detail kayak di pembahasan. Begitu Farel. Oke baik Mbak, terima kasih. Gitu ya, jadi tidak ada lagi latar belakang Indonesia adalah negara agraris, kayak gitu nggak ada ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mau nanya bab 4, bab 3 boleh Mbak? Boleh. Ntar saya buka contekan. Apa tuh? Ini Dewa ya? Iya. Oke. Bab 3 kan cuma mau mastiin doang sih Mbak. Yang bab 3 itu yang hasil dari lab itu belum keluar ya Mbak? Bab 3 itu udah. Yang kualitas air. Wah, belum nyampe tapi infonya tuh Mbak. Aduh, patah gimana nih patah? Ada di format kualitas air. Oh, itu tuh udah sama datanya Mbak? Iya. Oh, yang kualitas air itu udah datanya. Data sama pH. Iya. Sama yang cadangan karbon tuh berarti masih nunggu materi praktikum minggu ini ya Mbak? Cadangan karbon itu ada di modul sebentar. Keep. Cadangan karbon. Bentar ya, rada lama nih bukanya. Sudah ada kok itu di modul. Mungkin kalian sambil nunggu ini terbuka sambil lihat juga di modul. Oke. Nih, halaman 23. Tentukan nilai estimasi cadangan karbon berdasarkan penggunaan lahan dan kerapatan pohon di lokasi pengamatan melalui tabel sumber data berikut. Jadi, kalian menentukan jumlah cadangan karbonnya berdasarkan estimasi dari hasil penelitian yang telah ada. Begitu. Nah, jadi penentuan cadangan karbonnya itu estimasi cadangan karbonnya hanya berdasarkan penggunaan lahan dan tingkat kerapatan pohon. Jadi kalau hutan, umpamanya kerapatan pohonnya menurut kalian itu sedang, berarti cadangan karbonnya adalah 150 ton per hektar. Begitu. Ini sudah ada. Berdasarkan tabel ini, Dewa. Oke Mbak, makasih. Iya. Ada lagi? Biodiversitas tumbuhan, kualitas air. Sedikit kok aspek tanah, cuma kualitas air sama cadangan karbon ya, sama pembahasan. Iya Mbak, alhamdulillah. Yang banyak ini BP kok. BP sama HPT.
BP sih yang banyak sih, BP sama Sosek. Gitu, kualitas air sesuai dengan form isian. Bandingkan dengan PP nomor 82 tahun 2001. Nah, saya tuh kayaknya ada peraturan pemerintah yang terbaru deh. Tidak 2001. Nanti tak carinya ya. Waktu itu tuh saya lihat kayaknya ada yang 2015 apa berapa, 2010. Jadi nanti kalian mengacu ke peraturan pemerintah yang tahun terbaru. Sebentar, nanti saya kirimkan tahun berapanya. Kemudian kalian membandingkan berdasarkan titiknya, jangan hanya membahas per titik yang kalian amati. Umpamanya kelompok 1 ngukur kualitas airnya itu di plot agroforestry. Nah, tapi kalian jangan ngebahas yang di plot agroforestry saja, karena kan kembali lagi PB itu kan dalam skala lanskap, jadi kalian harus membahas semuanya, semua titik. Baik itu dari hutan produksi, agroforestry, tanaman semusim, serta tanaman semusim plus pemukiman. Saya kasih clue, apa bedanya tanaman semusim dan tanaman semusim plus pemukiman? Yang membedakan adalah kalau yang tanaman semusim plus pemukiman itu ada pengaruh dari limbah. Jadi dari kotoran ternak, kemudian dari limbah rumah, kayak gitu. Jadi kualitas air sungainya sudah dipengaruhi oleh aktivitas peternakan dan pemukiman. Begitu, itu saya kasih clue-nya. Jadi beda antara titik ketiga dan titik keempat. Ada perbedaan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelaskan? Kak, izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Berarti tadi yang tanaman semusim ditambah pemukiman itu kan kalau misalkan ada pengaruh limbah. Jadi semisal nih, Kak, di sungai itu ada bekas kayak dari kotoran ternak, itu berarti termasuk tanaman semusim pemukiman ya contohnya? Itu di titik mana? Wah, itu saya nggak, semisal aja Kak, semisal contoh aja Kak. Iya, itu berarti tanaman semusim pemukiman. Oke, siap. Makasih Kak. Sama-sama, karena ternaknya kan nggak ada yang diajak naik ke atas kan. Jadi ternaknya semua ada di bawah. Ada yang di titik 4. Makanya kalau kalian lihat kan sungainya yang di titik 4 itu lebih keruh, lebih kotor, berwarna cenderung kehijauan. Itu karena ada pengaruh dari kotoran ternak. Gitu. Sudah jelas? Terus nanti kalau kalian presentasi, ngebuat transek atau ngebuat sketsanya yang bagus ya. Kan sekarang kan kalau bikin transek kayak gini kan ini sangat mudah sekali. Ini kebetulan saya yang bikin transek, jadi kalian bisa mengacu pembuatan transeknya seperti ini. Ini tuh icon-iconnya bisa kalian cari di flat icon. Jadi lebih rapi, lebih enak dipandang daripada kalian sketsa manual pakai tangan. Karena nanti kan waktu kalian presentasi, kalian harus menampilkan bagaimana sketsanya, bagaimana transeknya, begitu. Terus kalau kalian presentasi, boleh kalian memakai Canva. Canva mungkin kalian lebih mudah settingnya, kemudian fitur-fiturnya lebih banyak, tapi gunakanlah tema yang sesuai. Maksud saya kalau umpamanya kalian tentang pertanian berlanjut, berarti tema-temanya yang sesuai, jangan kayak orang lagi di kantor, apa dia apa, kayak gitu, itu kurang sesuai. Terus kalau bisa, perbanyak hasil dokumentasi kalian, gitu kan. Kalian kan di lapangan ada foto. Nah, foto aktivitas kalian di lapangan itu dicantumkan di dalam PPT, gitu. Sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan? Mana ya contoh PPT-nya? Saya kasih contoh PPT
PPT saya deh. Ujian. Nah, jadi tidak harus yang canggih-canggih PPT itu. Yang penting PPT-nya sesuai dengan tema dan banyak dokumentasi. Saya kasih referensi kalian. Loh, tidak mau terbuka PPT-nya. Oke. Lemot sekali ya laptop saya, kenapa ya? Nah, tuh. Jadi kalau mau dikasih ornamen kayak dihias itu gambarnya yang sesuai. Kayak aktivitas kalian pada saat di lahan itu sebagaimana gitu, itu dicantumkan di dalam PPT-nya. Jadi kan kalian kan mengukur di lapangan terus ada dokumentasi, nah itu bisa dicantumkan di dalam PPT. Terus jangan banyak kata-kata. Jadi kalian banyaklah grafik atau dibuat yang pokoknya PPT-nya jangan full kata gitu loh, jangan full kalimat-kalimat. Jadi ada grafik, kemudian ada penjelasannya cukup sedikit saja gitu. Sudah jelas? Tulisannya yang besar, jangan yang kecil-kecil karena asisten yang akan menguji itu bukan saya. Jadi asisten akan menguji adalah asisten kelas lain. Tidak tahu moodnya bagaimana. Nanti kalau mood asistennya sedang jelek, ngelihat PPT kalian runyam, penuh dengan kalimat-kalimat, yang ada kalian nanti akan kena semprot. Begitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalian dokumentasi kan di lahan kan? Waktu saat kegiatan field trip banyak dokumentasi kan? Iya, Kak. Bagus. Banyak, Kak. Bagus. Cantumkanlah di PPT. Begitu. Terus lebih baik latar belakangnya. Kalau dicantumkan di dalam PPT, jangan kalimat-kalimat. Jadi buatlah kayak grafik, kayak gini. Ini kan sebenarnya ini latar belakang penelitian saya. Nah, tapi dibuat dalam bentuk grafik atau sketsa yang menarik. Nanti latar belakangnya dijelaskannya, detailnya melalui yang presentasi, tapi ditampilkan dalam PPT, tidak dalam bentuk paragraf, dalam bentuk grafik atau skema atau apa itu namanya? Alur pikir, dibuat dalam alur pikir kayak gitu. Jangan paragraf-paragraf ya, awas kalau nyampe PPT kalian bentuknya paragraf-paragraf, wah udah harus belajar kalian buat persiapan skripsi kalian juga. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebentar. Pemahaman. Oh, kalau yang di bab 2 yang dibahas apa, Fatah? Gimana? Sorry. Iya. Oh, pembahasan umum. Keberlanjutan sistem pertanian di lokasi pengamatan. Yang di pembahasan umum, pembahasan secara komprehensif, berbagai indikator yang diamati, pertanian berlanjut tiap lokasi. Kalau yang di bab 3, oke.
Oke, kalian di bab 3 untuk yang kondisi umum wilayah itu berarti kalian mencantumkan umpamanya kayak data penduduk, data iklim, data curah hujan. Begitu ya. Kemudian kalau bisa dilengkapi dengan umpamanya kayak data tanah, kemudian komoditas dominasi komoditas yang ditanam oleh petani itu apa aja, kan itu kan bisa dicari di Google ya. Kondisi iklim juga wajib dicantumkan. Nah, kalau yang di pembahasan umum ini nanti kalian kan ada tabel untuk indikator keberhasilan di masing-masing plotnya bagaimana dicentang. Kalau 1 kurang, 2 sedang, 3 baik, 4 sangat baik. Nah, kemudian nanti kalian lakukan pembahasan secara komprehensif. Ya, berarti melalui tabel tersebut, menurut kalian, sistem pertanian berlanjut yang ada di lokasi tersebut bagaimana di tiap-tiap lokasinya? Apakah ternyata yang di tanaman semusim itu tidak berlanjut karena petani mengeluh umpamanya kayak produksinya tidak begitu banyak, sering terjadi masalah atau kekurangan air. Sedangkan kalau yang di agroforestry itu cenderung aman karena agroforestry tidak bermasalah di kebutuhan airnya kayak gitu. Jadi sebenarnya walaupun pertanian berlanjut itu dalam skala lanskap, tapi nanti ini kalian bahas bagaimana sih keberlanjutan pertanian yang ada di masing-masing plot kayak gitu. Jadi melalui tabel yang udah kalian centang-centang itu, kalian evaluasi apakah berlanjut atau tidak. Kemudian nanti di paragraf terakhirnya kalian kayak semacam simpulkan. Jadi secara umum keberlanjutan pertanian yang ada di lanskap pertanian Desa Tulungrejo itu berlanjut atau tidak. Kemudian juga kalian, karena di pendahuluan kalian sudah bahas tentang jasa lingkungan, maka yang di pembahasan umum juga kalian kaitkan dengan jasa lingkungan. Kayak gitu. Paham nggak, Fatah? Yang saya jelaskan. Gitu. Terus saya juga mau menegaskan nanti yang di kondisi umum wilayah, itu berarti kalian mencantumkan data iklim, kemudian curah hujan, kemudian deskripsi lokasi, kemudian kayak mayoritas penduduk Desa Tulungrejo itu berprofesi sebagai apa, begitu ya. Terus komoditas, dominansi komoditas yang ditanam oleh petani itu apa saja, kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan kondisi umum wilayah. Sebenarnya di format itu kurang menjelaskan sih ini deskripsi yang di kondisi umum wilayah. Saya baru baca. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan lupa untuk pertemuan kita di hari Kamis, kalian mencetak atau memfotokopi lembar kerja ya. Ada 2 lembar kerja. Yang pertama yang game reduksi emisi, dan yang kedua lembar kerja yang berdasarkan pembagian masing-masing. Jadi nggak usah di print A, B, C semua, tapi di print atau di fotokopi sesuai dengan pembagiannya. Kalau kebagiannya B berarti B aja yang dicetak. Di printnya mau di kertas bekas juga nggak apa-apa, mau di kertas baru apa kertas buram juga nggak apa-apa, mau fotokopi juga nggak apa-apa, silahkan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin dari saya cukup segitu aja dulu, Kak. Oke, sudah cukup semuanya? Oke. Cukup Mbak dari saya. Ya, nanti kalau umpamanya ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan chat saya saja. Terus kita tuh UAP kan tanggal 3 atau 4 Desember ya? 3 atau 4 Desember. Pengumpulan laporannya itu tanggal 25. 2 minggu lagi. Oke. Berarti nanti saya minta
kalian laporan progresnya di hari Jumat tanggal 18 gimana? Progres saja. Jadi nanti saya bisa ngoreksi nyicil-nyicil. Boleh ya? Oke, sanggup? Insya Allah. Insya Allah. Progres saja. Jadi selama seminggu ke depan, selama 5 hari ke depan bagaimana progres kalian? Itu. Jadi kalau umpamanya ada revisi nggak langsung yang blek banyak gitu. Bisa kalian cicil-cicil. Oke. Tadi kalian ikut Dies Natalis FP nggak? Kelahan, Mbak, nggak bisa ikut. Enggak sempat. Kelahan, Mbak. Jadi kalian tidak bisa menikmati makan gratis dari FP ya? Menikmati makan bakso. Tuh, Mbak, nggak dapat door press. Dapatnya gula, Kak. Saya juga nggak dapat door press kok. Oke deh, kalau gitu sampai jumpa hari Kamis ya. Selamat mengerjakan, jangan lupa istirahat yang cukup. Oke? Siap, Komandan. Ya, semangat ya. Kalau gitu saya tutup. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak. Terima kasih Kak. buat teman-temanku.